Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, mantan Menteri Agama Gus Yakut akhirnya memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa terkait dengan kasus korupsi kuota haji. Gus, tadi sempat katanya ada mengajukan penundaan, Gus. Nggak ada ya? Oh. Hati-hati ya Bang. Persiapan hari ini. Hati-hati ya. Gus, tanggapan Gus putusan kemarin pra peradilannya, Gus. Sambil jalan Mas. Sambil jalan ya Bang. Gus Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kali pertama Gus Yakut diperiksa sebagai tersangka setelah pra peradilannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini bermula dari tambahan kuota haji 20.000 jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia, dan KPK menyita hampir 100 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang diduga terhubung dengan kasus ini, pemirsa. Mau naik dulu ke dalam memang. Awas ya Bang, hati-hati memberikan keterangan ya. Izin ya teman-teman. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa proses pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Yakut, sudah terhubung jurnalis Metro TV ada Ifdal Amal dari gedung KPK. Ifdal, seperti apa proses pemeriksaan Gus Yakut di gedung KPK siang ini? Baik, selamat siang Alka dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Gedung Merah Putih KPK. Betul sekali bahwa Yakut Khalil Qomas baru saja memasuki Gedung Merah Putih sekitar pukul 1:05. Ia datang ditemani bersama dengan kuasa hukumnya, juga 3 orang lainnya untuk mengawal Gus Yakut. Mantan Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 ini pemirsa diduga sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan. Dan memang pemeriksaan ini dilakukan KPK setelah pra-peradilan Yakut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga kasus ini Yakut sebagai tersangka statusnya kembali sah begitu dengan ditolaknya pra-peradilannya, sehingga memang Yakut kembali diperiksa KPK untuk ditanyai segala rangkaian proses penegakan hukum oleh KPK. Lebih lanjut, memang belum dapat diketahui apakah hari ini Yakut Khalil Qomas akan ditetapkan sebagai tahanan. Akan tetapi memang berdasarkan pernyataan dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, penahanan harus disertakan dengan syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. Ia juga menggarisbawahi bahwa akan terjadi dipertimbangkan penetapan Gus Yakut sebagai tahanan apabila Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK. Hari ini Yakut sudah tiba di Gedung KPK, sehingga proses penetapan Gus Yakut menjadi tahanan kembali bisa terjadi begitu. Lebih lanjut, penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi prioritas bagi KPK. Disebutnya juga bahwa ini sudah dilakukan surat perintah penyidikan sudah terbit sejak Agustus lalu, sehingga memang menjadi prioritas untuk segera dipercepat. Sedikit dari kasus ini, Yakut Khalil Qomas melakukan dugaan kasus korupsi dengan pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mana harusnya 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan dari Arab Saudi kepada Indonesia harus dibagi menjadi 92% dan 8%, akan tetapi dibagi oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama pada saat itu. 50-50, antaranya 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Akibatnya, berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, negara disebut mengalami kerugian sejumlah 620.090.207.000 miliar rupiah. Dan memang dari angka tersebut cukup besar ya pemirsa angkanya, dan dari kasus tersebut Gus Yakut atau Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan hingga saat ini masih diperiksa. Kami akan mengupdate terus kepada Anda terkait kasus ini. Demikian, Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda, Ifdal Amal, laporan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.